Saya lihat dulu ini. Kita lihat contoh dari ini gelombang pertama. Gelombang pertama berarti saya sudah memberikan masukan dulu kepada kita semua. Misalnya ini punya siapa nih? Yulia Simanjuntak. Ini dulu kita bahas sebentar, nanti supaya kita lihat lagi bersama-sama apa kita ya. Nah, ini ya saya tunjukkan dulu. Nah ini punya Yulia ya. Yulia bisa lihat ini. Halo Yulia, masih bisa lihat? Dia belum masuk ya? Yulia tadi belum masuk Pak, tadi keluar lagi Pak. Oh gitu. Wah, coba dulu Yulia keluar ya. Oke, kalau begitu kita lihat dulu contoh yang lain. Punyanya si Boris. Punya si Boris. Nah ini punya si Boris ya. Boris udah gabung kan? Belum juga? Oh oke. Iya udah. Boris sudah gabung tadi Pak. Gabung tapi nggak bisa ya. Coba si Enhot lagi. Kita coba lihat punya si Enhot. Sebentar. Oke, Enhot. Nah, ini punya si Enhot ya. Enhot sudah memasukkan apa yang kita bincangkan kemarin. Saya bilang bahwa di bab 2 itu jangan lagi ditulis sama seperti ini. Kalau misalnya punyanya Yulia, padahal kita dulu sudah melakukan perbaikan besar-besaran ini kan. Misalnya Yulia itu dibuatnya di sistematikanya bab 2 itu seperti ini. Bisa lihat ini. Bisa lihat yang ini punya si Julia belum? Apa? Ini kan di bab 2 dia buat menguraikan tentang kerangka teoritis, kerangka konseptual serta pengajuan hipotesa. Di bab 2 tidak perlu kita buat seperti ini. Karena penjelasan kita yang akan menunjukkan uraian ini. Tolong jangan di mute aja apa kita supaya jangan ribut. Nah, ini di bab 2. Jadi lebih baik misalnya punya si Julia ini menjadi gambaran umum. Lalu isinya seperti ini. Nah, Enhot itu sudah mengerjakan seperti ini sehingga dia buat pengertian integritas, pengantar kitab kejadian, dan pengantar metode eksegese kanonikal. Nah, ini membahas definisi di bab 2, gambaran umum, definisi yang akan kita gunakan nanti di bab 3. Jadi bab 2 ini menjadi gambaran umum, definisi untuk digunakan ke bab 3. Itu isinya bab 2. Jadi tidak usah dibuat judulnya kerangka teoritis, kerangka acuan, nggak usah. Tapi judulnya ialah apa yang menjadi judul skripsi kita jelaskan di bab 2. Nah itu. Nah, Enhot sudah mencoba melakukan itu. Maka dia buatlah seperti ini. Pengertian integritas 21. Nah, sebentar Pak. Ya. Pak, yang terlihat di layar punya Boris Pak. Ini punya Boris. Iya Pak, yang terlihat punya Boris bab 1 Pak. Oh, oke, sorry, sebentar. Saya tutup dulu kalau gitu ya. Oke. Punya Boris. Ini sudah kelihatan? Sudah Pak. Ini sudah punya Enhot kan? Sudah. Oke.
Nah, jadi ini Enhot sudah membuat ini pengertian integritas, pengantar tidak kejadian, dan pengantar metode eksegese kanonikal. Jadi saya ulangi, bab 2 itu merupakan definisi gambaran umum yang akan kita gunakan nanti di bab 3 dan bab 4. Nah, itu yang mau kita lihat bab 2 itu. Sehingga bab 2 jangan diisi dengan judul kerangka teoritis atau kerangka ini dan sebagainya. Nah, baru kita lihat ke dalam 21 pengertian integritas. Nah, ini sambil saya jelaskan juga nanti di sini seperti ini harus diperhatikan ya ini. 2.1 baru pengertian integritas. Di sini jangan gunakan titik lagi. Ada orang membuat titik lagi di sini. Harus seperti ini penulisannya. 2.1 baru pengertian integritas. Ada orang kan menulis begini dia, 2.1, 2.1 titik gini. Baru pengertian. Ini salah. Kalau ini salah. Tidak usah gunakan seperti ini. Tapi yang benar seperti ini. Ini yang digunakan Enhot ini sudah benar. Nah, pengertian integritas. Lalu ini saya buat catatan seperti ini nanti. Ini berarti saya punya komentar. Misalnya huruf I jangan huruf besar tapi huruf kecil. Nah, baru kemudian kita lihat dulu punya Enhot ke bawah. Setelah ada pengertian tadi, nah ini seperti ini. Kalau ada kita gunakan istilah, lalu kita berulang-ulang nanti di dalamnya kita singkat, di awal kita harus sebut. Misalnya integritas menurut perjanjian lama, dalam kurung PL. Karena nanti di sini digunakan PL. Nah, di bawahnya lagi PL gitu. Jadi di atas sekali aja digunakan singkatannya. Nah, warna hijau berarti itu saya masukkan yang baru. Tapi kalau ada warna merah seperti ini, berarti itu saya buang, diganti dengan yang baru. Nah, sering misalnya contoh di catatan kaki 17, the New International Dictionary of ini jangan huruf besar. Of itu harus huruf kecil. Sama seperti dalam bahasa Indonesia, misalnya judulnya agama yang baik. Y-nya itu jangan huruf besar. A huruf besar, Y huruf kecil, B huruf besar. Agama yang baik. Karena Y itu sama dengan of. Itu yang, tentang, dalam, dari, judul itu harus huruf kecil. Nah, ini misalnya seperti ini. Agama dan kepercayaan membawa pembaruan. Dan-nya ini harus huruf kecil. Jadi D-nya tidak boleh huruf besar. Nah, ini harus diperhatikan nanti dalam catatan kaki selanjutnya. Nah, kemudian seperti ini lagi. Di catatan kaki nomor 18. Ini sering juga kita salah mengutip. Kalau Enhot menyatakan begini kan, G. Johannes Botterweg M. Helmen Ringgren, editor TMM in Theological Dictionary of Old Testament Vol 15 Michigan Williman Publishing 1993 halaman sekian. Dalam menulis catatan kaki tidak seperti ini. Tetapi ini kan TMM ini, tamam ini ada penulisnya. Nanti lihat ada penulisnya itu. Artikel itu ada yang menulis. Katakanlah namanya ini saya buat ini James Watt. Menulis TMM tanda kurung. Baru buatlah dalam G. Johannes dan sebagainya. Sudah lihat bedanya yang ditulis oleh Enhot itu. Nah, nanti kalian juga menulis harus seperti itu. Jadi kalau ada artikel dalam sebuah buku, apalagi dia misalnya di kamus-kamus, penulis artikel itu siapa? Nah, itu harus dilihat. Nah, atau misalnya dalam buku Bunga Rampai atau editor. Kalau editor kan ada banyak tulisan orang. Jadi penulisnya itu yang pertama kita buat. Bukan G. Johannes Botterweg itu. Kalau Johannes Botterweg ini adalah editor. Dia bukan penulis. Walaupun mungkin bisa saja ada tulisannya di dalam.
Tapi yang menulis tentang TMM ini bukan si Johannes. Nanti dicari, nanti lihatlah ada penulisnya itu. Nah kalau sudah ketemu penulisnya, tulislah seperti ini. Nah James Watt, contoh ini penulisnya James Watt, koma TMM, bukan miring, tapi biasa. Dalam G. Johannes dan sebagainya. Ini contoh penulisan catatan kaki yang dikutip dari buku-buku yang bereditor. Baik dari kamus atau dari kumpulan buku-buku. Misalnya buku ini. Buku seperti ini. Ini kan editor ini. Ini editor. Nah di dalamnya ini ada buku orang menulis. Misalnya ini. Ada nama-nama penulis di sini. Jadi nama penulis yang di sinilah yang disebut di situ. Bukan berarti dia yang menulis. Nah itu ya. Itu contoh. Contoh. Nah supaya nanti jangan salah menulis catatan kaki. Nah kemudian ini pemakaian ibit juga dulu sudah saya sampaikan. Terkadang kalau ibitnya di bawahnya seperti ini, masih bisa kita lihat. Tapi kalau ibit seperti ini ke bawah, ganti halaman, pertanyaannya ibit dari mana ini? Kan agak susah kita mengingat. Sehingga kalau sudah ganti halaman dari sini, bikin aja penulisnya yang di atas itu jadi seperti ini. Bisa kelihatan kan? Bisa kelihatan atau kurang besar? Bisa, Pak. Nah ini. Bisa, Pak. Bisa kan? Bisa, Pak. Nah, Bisa, itu. Pak. Nah kemudian coba saya kecilkan lagi. Nah ini. Nah sama seperti ini. Saya buat merah ini berarti nanti ikuti seperti yang di atas ya. Berarti dia sudah ada apa namanya catatan saya. Kemudian di sini sering juga salah. Menulis di atas itu jangan digabung. Tapi dia terpisah. Karena di tempat itu kan di atas. Ke sana. Nah, jadi hal-hal seperti itu sering juga salah. Itu di atas. Nah kemudian ini sama seperti tadi PB. Integritas menurut perjanjian baru. Nah kemudian masih punya Enhot ini. Nah ini catatan kaki 23. Ini sudah benar seperti tadi. Deling tanda titik teleiotes ini. Tapi jangan huruf miring. Ini jangan huruf miring. Ini jangan huruf miring. Teleiotes in the dictionary of. Nah ini buatlah tadi siapa editornya. Siapa editor apa ini buku itu. Nah seperti tadi kan si Johannes kan yang TDOT kan. Siapa editornya. Baru di dictionary. Ditulis siapa penulis bukunya. Lalu ini di mana kota penulisnya dan sebagainya. Ini belum lengkap. Nanti diperbaharui. Iya, Pak. Ini contoh dalam pengutipan dari kamus atau dari buku-buku yang bereditor. Nah, sama dengan ini juga belum lengkap nama kotanya ya, buku yang diikuti ini. Nah, baru ini soal integritas menurut bapak-bapak gereja memang apakah penting apa tidak, lihatlah nanti apa. Selalu bab 2 itu ya, selalu bab 2 itu harus ada kaitannya nanti dengan bab 3. Kau gunakankah pendapat bapak-bapak gereja ini dalam rangka menganalisa di bab 3? Kalau tidak, jangan pakai di bab 2. Tapi kalau Enhot gunakan nanti pengertian integritas menurut Luther dan menurut Calvin dianalisa di bab 3, masukkanlah di bab 2 ini. Tapi kalau tidak digunakan, nggak usah. Ini menghabiskan energi dan kertas. Karena tidak ada gunanya, karena tidak dikaitkan dengan bahasan analisa di bab 3 atau di refleksi di bab 4. Kalau tidak digunakan. Tapi kalau digunakan silakan. Gitu ya.
Nah ini juga harus penting. Contoh pemakaian penulisan kitab suci di dalam kurung dan tidak di dalam kurung. Nah, kalau dalam kurung seperti ini Roma, jangan tulis Roma, RM, Korintus, Kor. Tapi kalau dia di kalimat, misalnya dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2, di dalam kalimat misalnya di sini, dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2, nah ini harus di apa? Harus ditulis Roma. Tapi kalau dia di dalam kurung seperti ini, jangan disingkat. Ya, kita semua harus seperti itu nanti ya. Nah, jadi harus dibedakan dalam kalimat dan di dalam kurung. Nah, itu harus diperhatikan juga. Nah, ini juga di catatan kaki 41. Kalau sudah ada penerbitnya, misalnya Yayasan Pelayanan Media Antioquia dalam kurung Yapama, pilih salah satu. Mau pakai Yapama atau Yayasan Pelayanan Media Antioquia. Jangan dua-dua. Ini jangan dua-dua dipakai. Jadi pilih salah satu. Sama dengan misalnya BPK Gunung Mulia. Atau dibuat Badan Penerbit Kristen Gunung Mulia. Kan nggak usah. BPK Gunung Mulia. Atau BPK GM. Tapi harus konsisten. Jangan berbeda di atas, berbeda di bawah. Harus konsisten. Nah itu yang menulis catatan kaki, jangan berbeda-beda bentuknya. Nah ini integritas menurut para tokoh. Ingat selalu apakah ini digunakan di bab 3 atau bab 4. Kalau tidak